Ada hari-hari ketika aku merasa tidak bisa mendengarkan lebih banyak musik, kan? Di mana kamu bangun, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir hal yang sama lagi. Bukannya kamu tidak punya kekuatan, tetapi karena kamu lelah untuk terus kuat. Dan bagian terburuknya adalah tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Kamu tersenyum, kamu bekerja, kamu memenuhi kewajibanmu, tetapi di dalam dirimu, kesunyian berteriak. Tenang saja, kamu tidak rusak. Kamu berada pada titik di mana jiwamu bertanya padamu untuk berhenti dan memikirkan ulang semuanya. Tepat disitulah filsafat Stoa muncul, bukan untuk menyuruhmu bertahan, tetapi untuk mengajarimu cara melawan dengan penuh arti, karena ini bukan tentang melarikan diri dari rasa sakit, tetapi untuk memahaminya. Tetaplah bertahan sampai akhir karena kamu akan menemukan bahwa bahkan di hari terburukmu, ada kekuatan yang tidak kamu ketahui bahwa kamu memilikinya. Dan ketika tidak ada yang mengenalinya, ia akan mampu menghancurkanmu lagi. Tapi pertama-tama, mari kita mulai dengan pelajaran pertama melawan kesedihan di masa sulit. Jika kamu menemukan video-video ini bermanfaat, saya mendorongmu untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi untuk tetap mendapat informasi tentang berita terkini. Mari kita mulai. Untuk memulai perjalanan batin ini, mari kita bicarakan tentang pelajaran pertama yang kita semua butuhkan. Ingat, seni melawan tanpa menghancurkan diri sendiri. Ada hari-hari ketika kamu merasa bahwa semuanya lebih berat dari biasanya. Tidak karena dunia telah berubah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang telah habis. Kamu bangun, bernapas, dan terus berjalan, tetapi dengan jiwa yang menyeret kakinya. Kamu terus mengulang bahwa kamu harus kuat. Meskipun di dalam hatimu, kamu hanya ingin mengeluarkannya semua. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Bertahan tidak sama dengan hancur dalam diam. Ini bukan tentang menahannya dengan gigimu terjepit, tetapi tetap berdiri tanpa kehilangan kesabaran. Itu, meskipun tidak kamu ciptakan, adalah seni. Seni perlawanan tanpa menghancurkan diri sendiri. Orang-orang Stoa, para bijak kuno itu, lebih mengerti tentang jiwa manusia daripada banyak terapis modern. Mereka jelas tentang hal ini. Perlawanan bukanlah menderita tanpa mengeluh, tetapi mempertahankan ketenangan di tengah kekacauan. Marcus Aurelius misalnya, tidak tinggal di Spa, Roma. Dia memerintah sebuah kerajaan yang sedang berperang, kehilangan anak-anaknya, menghadapi pengkhianatan, dan masih saja menulis tentang kedamaian batin, seolah-olah dia sedang menyaksikan matahari terbit. Baginya, melawan berarti menerima apa yang tidak bisa dia ubah, dan bertindak bijaksana tentang apa yang bergantung padanya. Bukan untuk mengeraskan, tetapi untuk menguatkan. Masalahnya adalah kamu dan aku bingung melawan dengan bertahan. Bertahan adalah memaksa, mengepalkan tangan, menelan air mata, dan terus berlanjut karena inersia. Melawan sebaliknya adalah tentang mengetahui kapan harus berhenti dan bernapas. Dan akui saja, ini menyakitkan, tetapi tidak akan membuatku hancur. Ketika kamu bertahan, kamu fragmen dari dalam. Ketika kamu melawan, kamu bertransformasi. Perbedaannya terlihat kecil, tetapi mengubah segalanya. Pikirkanlah tentang hal itu seperti tali. Jika kamu meregangkannya terlalu banyak, akhirnya rusak. Tapi jika kamu belajar untuk melepaskan dan menegangkan diri pada saat yang tepat, tali itu bertahan selama bertahun-tahun. Hal yang sama berlaku untuk kamu. Tubuh, pikiran, dan jiwa memiliki batasnya. Dan ketika kekuatan melampaui titik kerusakan, kamu tidak menjadi lebih kuat, kamu justru menjadi lebih rapuh. Belajar untuk melawan melibatkan mengetahui kapan harus berhenti, kapan meminta bantuan, dan kapan harus berhenti berjuang melawan hal yang tak terelakkan. Filsafat Stoa menyebutnya penerimaan yang rasional. Ini bukan pengunduran diri, ini adalah kecerdasan emosional. Ini untuk memahami bahwa penderitaan berkembang biak ketika kamu menolak untuk menerima realitas. Jika kamu kehilangan sesuatu, tetapi kamu melewatinya dengan meratapi, itu tidak berbeda, kamu menderita dua kali. Satu untuk apa yang terjadi dan yang lainnya untuk tidak menerimanya. Ketika kamu menerima rasa sakit itu tetap ada. Ya, ada. Tetapi berhentilah mencoba mengendalikan diri sendiri. Melawan bukan berarti menjadi batu. Ini bukan tentang mematikan emosi atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ketahanan sejati tidak diukur dalam apa yang kamu tanggung, tetapi dalam apa yang kamu jaga tetap utuh saat kamu melakukannya.
Beberapa orang meninggalkan rasa sakit yang dingin, tertutup, dan tidak mampu merasakan. Yang lainnya terluka, ya, tetapi dengan hati yang masih lembut. Yang terakhir adalah yang benar-benar kuat, karena melawan bukan berarti tidak mengeras, tetapi tetap sensitif tanpa hancur. Artinya mampu melihat kekacauan dan terus maju. Percaya pada keindahan, tidak kehilangan keyakinan, bahkan jika dunia hancur berkeping-keping. Adalah memiliki keberanian untuk tidak menjadi sinis. Ini tentang berpegang teguh pada harapan ketika hidup mengujimu. Kaum Stoa tahu bahwa ini bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi untuk belajar tinggal bersamanya tanpa membiarkannya mencuri kedamaianmu. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa orang bijak tidak mengeluh tentang angin, tetapi hanya menyesuaikan lilin. Kamu juga bisa melakukannya. Kamu tidak dapat mengontrol badai, tetapi ya, caranya kamu berlayar. Mungkin hidup bukan tentang muncul tanpa cedera, tetapi untuk belajar untuk maju dengan bermartabat, bahkan jika kamu membawa bekas luka. Ketika kamu merasa tidak bisa lebih jauh lagi, ingatlah ini. Jiwa tidak hancur karena apa yang dijalani, tetapi karena apa yang ditanggung. Belajarlah untuk melawan tanpa menjadi di atas es. Jangan biarkan rasa sakit mencuri kelembutanmu. Dan semoga kekecewaan tidak menghilangkan keyakinanmu. Menjadi kuat tidak berarti tentang menguatkan dirimu sendiri. Ini tentang menjaga perdamaian di tengah kebisingan. Jadi jangan menghukum dirimu sendiri karena lelah. Jangan menghakimi dirimu sendiri karena ingin menyerah. Terkadang menyerah sedikit saja adalah cara untuk beristirahat dan melanjutkan. Seperti yang dikatakan Seneca, tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi jika kamu tahu siapa kamu dan kemana kamu akan pergi, bahkan angin sakal mengajarkan sesuatu. Karena pada akhirnya, perlawanan bukan hanya tentang melanjutkan dengan kaki, tetapi dilakukan dengan jiwa yang hidup, hati yang lembut, dan pikiran yang tenang. Adalah tetap menyalakan lampu saat segalanya tampak gelap. Itulah seni yang sesungguhnya, bertahan tanpa hancur. Seperti yang aku katakan, Epictetus, kekuatan terbesar bukanlah yang tidak pernah jatuh, tetapi kepada mereka yang belajar untuk terus maju dengan hati terbuka setelah melakukannya. Setelah kamu mengerti cara bertahan tanpa putus asa, tantangan yang lebih sulit adalah mempertahankan ketenangan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampaknya mulai kehilangan kendali. Ada hari-hari ketika segala sesuatunya tampak meledak sekaligus. Lalu lintas, pesan, berita, harapan, tekanan untuk menjadi produktif, bahagia, dan stabil, semuanya dalam satu koktail yang sama. Dan di sanalah kamu berusaha untuk tidak kehilangan kesabaran saat dunia tampaknya bersekongkol untuk menguji kesabaranmu. Terkadang kamu merasa bahwa hidup telah menjadi semacam ujian terus-menerus, dan kamu bahkan tidak belajar untuk itu. Tapi ini dia, sebuah kunci yang hampir tidak seorang pun mengerti. Menyimpan ketenangan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan batin dalam bentuknya yang paling murni. Mereka mengajarkan bahwa diam membawa pada kehilangan, bahwa dia yang tidak bereaksi adalah orang yang lemah, karena jika tidak, mereka akan menginjakmu. Namun kaum Stoa, para bijak kuno yang memahami pikiran manusia lebih baik daripada banyak psikolog modern, justru berpikir sebaliknya. Bagi Seneca, penguasaan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi dalam mengendalikan diri sendiri. Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun bebas jika mereka bukan pemilik dari emosi mereka sendiri. Dan dia benar, sebab ketika kamu bereaksi terhadap segala hal, kamu tidak melakukannya. Kamu berakting, kamu diarahkan. Pikirkan berapa kali kamu meledak untuk sesuatu yang, dari kejauhan, adalah gangguan. Seseorang berbicara buruk kepadamu, sebuah pesan menyakitimu, sebuah kejadian tak terduga menghancurkan rencana, dan lompatan. Kemudian, ketika badai berlalu, kamu menyadari bahwa kamu kehilangan kedamaian karena sesuatu yang tidak penting. Seolah-olah semua yang terjadi memiliki kekuatan untuk menekan tombol pada dirimu, dan itu tidak hanya melelahkan jiwa, tetapi juga tubuh. Ketenangan tidak berarti tidak merasakan, itu berarti tidak membiarkan apa yang kamu rasakan memutuskan untukmu. Itu adalah sejenis otot latihan mental yang perlu dilakukan. Dan seperti hal lainnya, ototnya sakit pada awalnya. Tidak dengan bersikap acuh tak acuh atau berpura-pura, tidak ada apa-apa yang mempengaruhi kamu. Tetapi tentang belajar memilih pertempuran. Ada hal-hal yang tidak pantas mendapatkan perhatianmu, energi, atau lebih tepatnya,
Mereka tidak pantas mendapatkan reaksi darimu. Strategi yang bagus untuk memulai adalah membayangkan dirimu sebagai sebuah danau. Ya, kamu melempar batu, airnya teraduk, tetapi seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi halus lagi dan transparan. Beginilah cara kerja pikiran ketika kamu belajar untuk tidak terjebak dengan apa yang sedang terjadi. Ombak memang datang, tetapi kamu yang menentukan besarnya. Mereka bertahan lama. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa ketenangan itu tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana kamu menafsirkan apa yang terjadi. Kamu tidak dapat mengendalikan kekacauan eksternal, tetapi kamu dapat memutuskan apakah kamu menjadi bagian dari dirinya. Seneca mengatakan bahwa siapapun yang kesal dengan segala hal dan menyakiti dirinya sendiri lebih menyakiti dirinya sendiri daripada yang lain. Itulah sebabnya ketenangan bukanlah kepasifan, melainkan kecerdasan emosional. Ketika segalanya menjadi kacau, cobalah sesuatu yang sederhana, bernapas. Bukan pernapasan otomatis yang kamu lakukan tanpa menyadarinya, tetapi yang sadar. Tarik napas perlahan seolah-olah kamu menarik kekuatan dari udara, dan hembuskan napas dengan tujuan melepaskan beban yang bukan milikmu. Itu terlihat seperti sebuah gerakan kecil, tetapi membawa kamu kembali ke saat ini, dan dari sana kekacauan bisa hilang. Ini juga membantu mengubah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Alih-alih mengatakan, ini seharusnya tidak terjadi, katakanlah, ini sedang terjadi, dan aku bisa menghadapinya. Frasa sederhana itu mengubah energi. Itu membawa kamu keluar dari keluhan dan menempatkanmu dalam tindakan. Ini memberimu kendali tanpa perlu memperjuangkannya. Karena sejujurnya, hidup tidak akan berhenti menjadi kacau. Tidak ada keheningan yang abadi atau tatanan mutlak. Akan selalu ada kebisingan, kejadian tak terduga, dan orang-orang yang keluar dari kotakmu. Tetapi perbedaannya terletak pada dirimu. Kamu dapat memilih untuk menjadi api yang menyala dengan setiap percikan atau hutan yang tetap tenang tertiup angin. Ketenangan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah kebiasaan, suatu keadaan yang berkembang dengan latihan setiap hari. Tidak bereaksi terhadap segala hal tidak membuatmu seseorang yang dingin, tetapi seseorang yang cukup dihormati untuk tidak menyerahkan kedamaian mereka kepada sembarang keadaan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak meledak, kamu memenangkan pertempuran tak terlihat. Setiap kali kamu memutuskan untuk mengamati sebelum bertindak, kamu menunjukkan kekuatan. Dan itu, percayalah, jauh lebih mengagumkan daripada teriakan, dorongan, atau kemarahan apapun sesaat. Karena siapapun bisa lepas kendali. Bagian yang sulit adalah tetap tenang. Dunia saat ini mengagungkan reaksi cepat, tetapi kebijaksanaan sejati terletak pada jeda. Dalam sepersekian detik di mana kamu memilih untuk tidak terseret. Jadi lain kali segalanya di sekitarmu tampak runtuh, ingatlah, kekacauan hanya memiliki kekuatan atas dirimu jika kamu memberikannya. Tetap tenang bukanlah menyerah, tetapi memahami bahwa kontrol yang sebenarnya bukanlah di luar, tetapi di dalam. Itu adalah ajaran yang lebih berharga daripada ajaran Stoa, yang membiarkan dunia mendominasi emosi mereka sebelum mereka mendominasi diri mereka. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan menemukan sesuatu yang aneh. Kekacauan tidak hilang, tetapi berhenti menjadi menakutkan. Itu menjadi cermin, kesempatan untuk melihat lebih banyak kejelasan. Seperti yang dikatakan Seneca, kekuatan sejati bukanlah tentang mendominasi dunia, tetapi tetap tenang ketika dunia mencoba mendominasi kamu. Ketika ketenangan mulai muncul, tampaknya pelajaran penting lainnya yang jarang diketahui adalah kekuatan diam yang lahir ketika kamu belajar untuk diam. Kita tinggal di saat di mana semua orang ingin memiliki kata terakhir. Berbicara telah berubah menjadi semacam olahraga nasional, dan tetap diam hampir merupakan dosa. Ya, kamu tetap diam, mereka menatapmu dengan aneh seolah-olah kamu tidak punya apapun untuk dikatakan, atau lebih parahnya lagi, seolah-olah kamu kalah. Tetapi biarkan saya memberitahu kamu sesuatu yang hanya sedikit orang mengerti. Diam tidak selalu berarti menyerah. Terkadang ini adalah cara paling cerdas untuk membalas. Diam bukan berarti lemah. Itu adalah pernyataan kekuatan. Ini adalah tempat berlindung bagi mereka yang tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa mereka benar. Itu Stoa, para penguasa jiwa, yang tahu lebih banyak tentang pikiran daripada banyak psikolog modern, memahami kekuatan diam yang sempurna. Bagi mereka, ketenangan adalah senjata, bukan pelarian.
Seneca mengatakan bahwa dia yang menguasai bahasanya mengendalikan takdirnya sendiri, dan itu benar. Di dunia di mana semua orang bereaksi seketika, kebijaksanaan yang sebenarnya terletak pada jeda. Di saat kamu memutuskan untuk tidak menjawab, bukan karena marah, tetapi karena ketenangan. Pikirkan berapa kali kamu menyesali karena terlalu banyak bicara, karena mengatakan sesuatu dengan emosi tinggi, atau karena mengirimkan pesan yang kamu tahu seharusnya tidak kamu kirim. Kita semua pernah mengalami hal itu, dan jika kamu bisa kembali, kamu pasti akan memilih untuk tetap diam. Karena diam tidak menyakitkan, tidak mempersulit, dan tidak menghancurkan. Ini adalah ruang yang melindungi kedamaianmu, dan memungkinkan kamu melihat segala sesuatunya dengan jelas. Kadang-kadang, diam adalah tentang memeluk diri sendiri. Itu untuk memberitahu dirimu, saya tidak perlu membuktikan apapun. Di dunia yang bising, memilih diam hampir merupakan tindakan pemberontakan. Ini adalah cara untuk melawan arus impulsivitas kolektif, dan meskipun mungkin tampak sederhana, tetapi tidaklah demikian. Itu membutuhkan kekuatan batin, pengendalian diri, dan hubungan yang mendalam dengan diri sendiri. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi bagaimana kita merespons. Lalu, keheningan menjadi alat untuk mendominasi. Kamu tidak tinggal diam karena kamu tidak bisa bicara. Kamu diam karena kamu memilih untuk tidak membuang-buang energi di tempat yang tidak sepadan. Itu adalah cara elegan untuk mempertahankan kekuatanmu. Bayangkan bahwa kamu berada di tengah badai emosional. Seseorang sedang menyerangmu, situasinya membuatmu kewalahan, dan pikiranmu menumpuk seperti ombak. Hal yang normal adalah bereaksi, meninggikan suaramu, atau membela diri. Tapi jika kamu memilih diam, kamu menjadi laut yang tenang, yang tidak terganggu oleh angin. Tidak, bukan karena kamu tidak merasakan, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak ada gunanya membiarkan dirimu tersapu oleh badai. Keheningan adalah jeda yang menyembuhkan. Itu adalah momen antara dorongan dan tindakan, di mana kamu memulihkan kendali. Terkadang, beberapa detik sudah cukup untuk menghindari hari-hari penyesalan. Sebelum menjawab, tariklah napas. Sebelum memutuskan, amati. Sebelum berdebat, tanyakan pada dirimu sendiri apakah itu benar-benar berharga. Jeda itu, meskipun singkat, memiliki kekuatan yang sangat luas. Banyak orang yang salah mengartikan ketenangan dengan ketidakpedulian, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Tenang bukan berarti kamu tidak peduli, itu berarti kamu tidak mengizinkan apapun yang terjadi di luar menghancurkan apa yang ada di dalam. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang. Ini adalah tanah subur tempat tumbuhnya jawaban terbaik, keputusan paling bijaksana, dan emosi paling murni. Di saat kekacauan, keheningan adalah perisai. Ketika segalanya berteriak padamu di sekitarmu, keheningan melindungimu dari kebisingan emosional, memungkinkan kamu berpikir dengan kejelasan, memahami apa yang kamu rasakan, dan tidak bereaksi secara impulsif. Itu, dalam suatu cara, adalah bentuk perlawanan rohani. Ketika dunia terus berputar, kamu memilih untuk berhenti. Sementara semua orang berteriak, kamu memilih untuk mendengarkan. Praktik diam bukan berarti mengisolasi diri dari dunia, tetapi terhubung kembali dengan dirimu sendiri, mendengarkan napasmu, pikiranmu, dan jiwamu. Dalam keheningan, kamu menyadari bahwa banyak pertempuran tidak dimenangkan dengan berdebat, tetapi dengan pemahaman, bahwa banyak luka tidak sembuh dengan kata-kata, tetapi dengan keheningan, dan banyak keputusan memerlukan lebih banyak keheningan. Jadi, jangan takut untuk diam. Jangan berpikir bahwa diam akan membuatmu lemah. Sebaliknya, itu adalah suara yang tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Ini adalah kedewasaan seseorang yang telah belajar bahwa ketenangan selalu lebih berharga daripada reaksi. Bahwa tidak merespons juga adalah jawaban dan seringkali lebih bijaksana. Ketika kamu belajar untuk menghargai kesunyian, kebisingan berhenti memiliki begitu banyak kekuatan. Kamu menemukan bahwa kamu bisa hidup tanpa membenarkan diri sendiri, tanpa menjelaskan kepada orang lain sepanjang waktu, tanpa membahas setiap perang. Kekuatan sejati bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, diam tidak berarti tidak adanya suara, tetapi kehadiran kebijaksanaan. Ini adalah ruang di mana kedamaian ditemukan, di mana jiwa dibersihkan, dan di mana pikiran menjadi jelas. Dan di saat itu,
Ketika kamu memilih untuk tetap diam, kamu menemukan apa yang benar-benar penting. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius dengan tepat, terkadang keheningan berbicara lebih dari 1000 kata, karena hanya mereka yang menguasai ketenangannya, yang menguasai hidupnya. Setelah belajar untuk tetap diam, langkah yang lebih dalam adalah menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, tetapi tanpa jatuh ke dalam pengunduran diri. Menerima bukan berarti menyerah, meskipun kedengarannya seperti itu. Mirip, tetapi tidak sama. Menyerah berarti menurunkan tanganmu dan berkata, "Sudahlah, aku tidak tahan lagi." Menerima di sisi lain berarti menghadapi hal yang menyakitkan secara langsung, memahaminya, dan memutuskan bahwa kamu tidak akan membiarkan itu mencuri kedamaianmu. Ini adalah salah satu pelajaran hidup yang paling sulit, tetapi juga salah satu yang paling membebaskan. Karena penerimaan bukan berarti menyerah pada rasa sakit, tetapi tentang mendamaikan dirimu dengan kenyataan. Kita telah diajarkan bahwa seseorang harus selalu berjuang, bahwa menyerah adalah untuk yang lemah, bahwa hidup ditaklukkan dengan kekuatan dan perlawanan, tetapi ada pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. Mereka menang bukan dengan mendorong lebih keras, tetapi dengan melepaskannya. Filsafat Stoa menyatakannya dengan sangat jelas. Kamu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi bagaimana kamu menanggapinya? Kaum Stoa tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang melawan takdir, tetapi dalam memahaminya. Dan itu, meskipun kedengarannya puitis, sangat praktis. Menerima tidak berarti kamu menyukai apa yang terjadi, tidak berarti kamu setuju atau tidak peduli tentang hal itu. Itu artinya sederhana untuk menyadari bahwa segala sesuatunya adalah sebagaimana adanya, dan berhenti berjuang melawan sesuatu yang tak terelakkan. Karena pergulatan batin yang seharusnya tidak begitu adalah yang paling menguras tenagamu daripada masalah itu sendiri. Pikirkanlah tentang itu. Ketika ada yang salah, pikiranmu mulai membangun wacana perlawanan. Tidak mungkin saja, tetapi itu tidak adil. Kenapa aku? Dan kamu terjerat dalam siklus keluhan itu sehingga kamu lupa untuk hidup. Ini seperti terjebak dalam tali yang kamu sendiri tegang. Semakin banyak kamu menarik, semakin sakit. Tetapi jika kamu melepaskan tekanannya, rasa sakit itu menghilang. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi berhenti menyakiti dirimu sendiri dengan apa yang tidak dapat kamu ubah. Menerima bukanlah sebuah tindakan kepasifan. Itu adalah tindakan kecerdasan emosional. Memahami bahwa ada hal-hal yang tidak peduli seberapa banyak kamu menganalisanya, berdoa untuknya, atau berargumen, mereka tidak akan bergerak. Dan daripada melelahkan diri untuk mencoba mengubahnya, kamu memilih untuk fokus pada apa yang tergantung padamu, sikapmu, tatapanmu, jawabanmu. Orang Stoa hidup menurut ide yang sederhana namun kuat. Ada hal-hal yang bergantung pada kita dan hal-hal yang tidak. Tampaknya jelas, tetapi jika kamu menerapkannya, itu mengubah seluruh hidupmu. Ketika kamu fokus hanya pada apa yang dapat kamu kendalikan, kamu melepaskan sejumlah besar energi yang dulu kamu sia-siakan dengan mengeluh, memaksakan, atau melawan. Terkadang menerima berarti menutup sebuah bab, meskipun menyakitkan, atau melepaskan seseorang yang tidak ingin tetap tinggal, atau mengakui bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi. Tetapi di belakang semua itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan yang nyata, kebebasan. Karena penerimaan tidak mengurangi apapun darimu. Itu membawa kamu kembali ke dirimu sendiri. Masalahnya adalah kita bingung. Menerima dan menyesuaikan diri bukanlah jawabannya. Kesesuaian adalah menyerah pada biasa-biasa saja. Penerimaan di sisi lain adalah kejernihan. Ini melihat realitas tanpa dekorasi dan memutuskan untuk bertindak dari tempat yang damai, bukan karena marah. Dengan kata lain, ini bukan aku menyukainya, tetapi aku tidak akan membiarkan hal itu menghentikanku. Bayangkan kamu berada di atas perahu dan badai dimulai. Kamu tidak bisa mengendalikan laut atau angin, tetapi kamu bisa menyesuaikan lilin. Itu penerimaan, bukan untuk tetap diam menunggu keadaan menjadi tenang, tetapi memanfaatkan apa yang kamu miliki. Jangan menyerah, beradaptasilah. Dan yang anehnya adalah ketika kamu melakukannya, badai masih ada, tetapi kamu tidak lagi sama. Kamu tidak goyah. Penerimaan secara sadar mengubah penderitaan menjadi pembelajaran. Ini mengajarkan kamu bahwa melepaskan bukanlah kalah, tetapi menang ringan.
Menyerah pada apa yang tidak bisa kamu ubah tidak membuatmu lemah, tetapi bijaksana. Dan kedamaian itu tidak datang ketika segalanya sempurna, tetapi ketika kamu berhenti melawan ketidaksempurnaan. Dikatakan bahwa takdir membimbing mereka yang menerimanya dan akan menyeret siapapun yang melawan. Dan aku sudah benar, karena semakin kamu menolak apapun yang hidup lemparkan padamu, semakin kamu menderita. Tetapi ketika kamu menerima, bukan sebagai konformis, tetapi sebagai seseorang yang memahami, rasa sakitnya akan terasa lebih ringan. Menerima bukan berarti bertahan di tempat saat hidup berlalu. Ini berarti bertindak dari tempat ketenangan, memilih tanpa amarah, memutuskan tanpa rasa takut, menjawab tanpa kebencian. Kedamaian batin tidak ditemukan pada kontrol, tetapi pada pemahaman. Jadi, lain kali jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan terburu-buru untuk bertarung dengan kenyataan. Bernapaslah, amati, terima, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu mengerti bahwa kekuatanmu tidak terletak pada mengubah yang eksternal, tetapi dalam menguasai jati diri. Menerima tanpa pengunduran diri adalah seni hidup, tanpa menghancurkan dirimu. Ini tentang belajar melepaskan beban yang mengganggumu tanpa kehilangan jati dirimu. Adalah untuk melihat kehidupan dengan segala ketidaksempurnaan dan terus berdiri dengan jiwa yang tenang. Seperti kata kaum Stoa, penerimaan bukanlah menyerah. Itu adalah memilih perdamaian ketika dunia bersikeras perang. Dan ketika kamu memahami kekuatan penerimaan, saatnya untuk melihat ke dalam, menuju suara yang tidak pernah berhenti, pikiranmu sendiri yang menjadi sunyi. Kadang-kadang kamu merasa pikiranmu tidak akan berhenti. Bahkan ketika tubuh berhenti, dia terus berlari, mengingatkanmu tentang apa yang tidak kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik, dan apa yang belum kamu capai. Ini seperti memiliki tetangga mengganggu di dalam kepalamu, yang tidak tahu bagaimana cara diam. Dan tentu saja, kamu akhirnya kelelahan, bukan hanya karena apa yang terjadi di luar, tetapi juga karena segala sesuatu yang terjadi di dalam. Namun saya akan memberitahu kamu sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Pikiranmu bukanlah musuhmu, dia hanya kurang terlatih. Kita tinggal di era di mana pemikiran berlebihan telah menjadi olahraga favorit. Kita berkeliling dan kembali ke masalah yang sama. Kita membayangkan skenario yang tidak pernah terjadi, dan kemudian kita bertanya-tanya mengapa kita sangat lelah. Tetapi kelelahan tidak selalu berasal dari tubuh. Itu berasal dari pikiran yang tidak tahu kapan harus berhenti. Kaum Stoa, orang-orang bijak yang hidup berabad-abad lalu, memahami pikiran manusia dengan baik, lebih baik daripada kebanyakan orang saat ini. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, mengatakan bahwa kualitas hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu, dan dia tidak berbicara dari sudut pandang teoritis. Dia memerintah sebuah kekaisaran saat berperang, mengalami pengkhianatan dan kerugian pribadi. Dengan demikian, dia menemukan ketenangan dalam pikiran, seperti yang dilakukannya, dengan disiplin mental. Dan ya, disiplin mental terdengar tidak terlalu seksi, tetapi itulah yang kamu butuhkan ketika kepalamu menjadi roller coaster emosional. Pikirkan tentang pikiranmu seperti anjing yang tidak terlatih. Kamu menetapkan batasan untuknya. Dia menggigit segalanya, menghancurkan segala sesuatu, dan menjadi tidak terkendali. Tetapi ketika kamu belajar untuk melatihnya, dia menjadi sekutu. Kamu tidak perlu membungkamnya. Cukup ajari dia untuk tidak mengejar setiap pikiran yang muncul. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang melelahkan, hal-hal yang kamu ulangi tanpa menyadarinya. Aku tidak cukup, aku tidak akan pernah cukup, aku tidak akan berhasil, segalanya berjalan salah bagiku. Ini adalah frasa yang terdengar kecil, tetapi sangat berat. Filsafat Stoa mengusulkan untuk mengamati pikiran-pikiran tersebut tanpa membiarkannya menjatuhkanmu. Jangan melawan mereka, tetapi kenali mereka apa adanya. Ide sederhana, bukan kenyataan. Teknik yang baik adalah teknik penonton di dalam. Bayangkan kamu sedang duduk di bioskop dan pikiranmu adalah adegan yang terungkap di layar. Kamu tidak perlu campur tangan, cukup amati. Ketika kamu melihat hal yang negatif, jangan bangun untuk berdebat dengannya. Katakan saja, lihat, itu dia lagi, pikiranku ingin mendramatisir. Jarak itu memberimu kekuatan. Marcus Aurelius mempraktikkan ini setiap hari. Dalam meditasinya, dia menulis bahwa kita tidak perlu merasa cemas terhadap apa yang tidak kita ketahui. Itu tergantung pada kita.
dan itu termasuk sebagian besar hal yang diulang-ulang oleh pikiranmu non-stop. Ketika kamu melatih pikiranmu untuk membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak, kamu akan menyelamatkan sejumlah besar energi. Langkah kedua adalah memilih secara sadar pikiran mana yang akan diberi makan. Pikiran pada akhirnya seperti taman. Jika kamu hanya menyiram rumput liar, jangan berharap bunga. Setiap kali kamu berhenti di pikiran negatif, kamu memperkuat ide tersebut. Alih-alih, jika kamu mempraktikkan pikiran tenang, rasa syukur, atau fokus, semuanya mulai tumbuh. Itu bukan sihir, itu pelatihan. Seni berpikir lebih sedikit tidak berarti berhenti menggunakan pikiran, tetapi menggunakan dengan tujuan. Kamu tidak perlu menganalisis semuanya dan tidak memiliki jawaban langsung. Kadang-kadang, hal paling cerdas yang bisa dilakukan adalah membungkam kebisingan internal dan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Kaum Stoa menyebutnya ataraksia, ketenangan jiwa, yang muncul ketika kamu tidak membiarkan diri kamu didominasi oleh pusaran mental. Dan meskipun kedengarannya ironis, semakin sedikit kamu mencoba untuk mengendalikan setiap pikiran, kamu menemukan lebih banyak kedamaian. Karena pikiran, ketika tidak merasa ditekan, ia mengatur dirinya sendiri. Itu seperti air. Jika kamu terus-menerus menghapusnya, itu akan menjadi berawan, tetapi jika kamu membiarkannya diam, itu akan menjadi jelas. Rahasianya terletak pada melatih pelepasan mental. Tidak segala sesuatu yang terlintas di kepalamu layak mendapatkan perhatianmu. Belajarlah untuk mengatakan pada diri sendiri, ini tidak lagi berguna bagiku, jadi aku akan membiarkannya. Ini bukan tentang melarikan diri. Ini tentang melindungi energimu. Ingat, tidak semua pikiran layak dihargai. Pikiranmu bisa menjadi musuh jika kamu membiarkannya tanpa bimbingan. Tetapi itu juga bisa menjadi sekutu terbaikmu jika kamu melatihnya dengan kesabaran. Kamu tidak perlu mengendalikannya dengan sempurna. Cukup belajar untuk hidup dengan hal itu tanpa mengganggu penguasaanmu. Ketika kamu melakukannya, kebisingan berkurang, ketenangan meningkat, dan kehidupan menjadi lebih ringan. Jadi, lain kali ketika pikiranmu mulai berpacu seperti pita tak berujung, hentikan sejenak. Bernapaslah, amati. Tidak semuanya yang menurutmu benar dan bukan segalanya yang pantas mendapat reaksi. Kedamaian tidak kunjung tiba bukan saat pikiranmu diam, tetapi saat kamu memilih untuk tidak mempercayai semua yang dikatakannya. Karena pada akhirnya, berpikir lebih sedikit bukan berarti berpikir lebih buruk. Ini adalah berpikir dengan jernih. Itu adalah untuk hidup dengan lebih hadir, lebih tenang, dan lebih bebas. Marcus Aurelius tidak bisa menjelaskannya lebih jelas. Pikiran adalah cermin. Itu mencerminkan apa yang kamu izinkan untuk dilihat. Jika kamu belajar membersihkannya, dunia akan menjadi lebih jelas. Ketika kamu berdamai dengan pikiranmu, kamu menemukan bahwa tidak semuanya tergantung pada inspirasi. Disitulah kedisiplinan berperan. Itu menjadi tempat perlindunganmu yang sebenarnya. Ketika segalanya berantakan, ketika rencana gagal, ketika motivasi memudar, dan yang tersisa hanyalah kelelahan, disitulah disiplin berperan. Bukan motivasi, bukan keinginan, bukan pidato indah yang terdengar bagus di media sosial. Disiplin, kata itu terdengar membosankan, tetapi itulah yang benar-benar menopangmu saat segala hal lainnya gagal. Karena ada hari-hari ketika bahkan kamu tidak bisa mempercayai hatimu sendiri, tetapi kamu bisa mempercayai kebiasaanmu. Kebanyakan orang sedang mencari inspirasi, tetapi kaum Stoa tahu bahwa inspirasi itu seperti cuaca, itu selalu berubah. Marcus Aurelius, dikelilingi oleh perang, pengkhianatan, dan kerugian, tidak berharap untuk merasa termotivasi untuk bertindak. Dia bertindak, itu saja. Tempat perlindungan mereka bukan emosi, tetapi disiplin. Rutinitas diam yang membuatmu tetap berdiri teguh saat semua hal di sekitarmu berguncang. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang mengubahmu menjadi robot atau hidup tanpa istirahat. Saya sedang berbicara tentang rutinitas yang mengikatmu pada kehidupan saat pikiran ingin menyerah. Itu adalah tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari tanpa mempedulikan kekacauan di luar. Bangun, merapikan tempatmu, berjalan, menulis, berdoa, atau hanya melakukan apa yang kamu katakan akan kau lakukan. Disiplin, ketika kamu mengerti, bukan penjara. Itu tempat berlindung. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Jika tidak memiliki jangkar, angin akan membawanya pergi.
Tetapi jika dia melempar jangkar, bahkan ketika ombak menghantam, dia tidak akan kalah. Disiplin adalah jangkarnya yang mencegahmu dari kehancuran ketika semuanya tampak di luar kendali. Hal ini tidak mencegah badai, tetapi membuatmu tetap teguh. Masalahnya adalah banyak orang salah mengartikan disiplin dengan kekakuan atau hukuman. Aku harus melakukannya, tidak boleh gagal. Tetapi disiplin yang sebenarnya tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari mencintai diri sendiri. Kamu tidak melakukan sesuatu untuk melakukannya karena kewajiban, tetapi karena kamu tahu bahwa itu bermanfaat bagimu, meskipun kamu tidak menginginkannya hari ini. Merawat diri sendiri bahkan saat kamu tidak menginginkannya. Ini memperlakukanmu seperti seseorang di mana kamu bisa mempercayai. Pada hari baik, disiplin membuatmu bergerak maju. Pada hari-hari buruk, disiplin membuatmu tetap hidup. Ketika suasana hatimu mati, ketika pikiran menjerit, cukup. Kebiasaanmu adalah tali yang menarikmu keluar dari sumur. Kamu tidak perlu membuat yang besar, teruslah bergerak. Seperti yang diajarkan kaum Stoa, kamu tidak mengendalikan hasilnya, kamu mengendalikan tindakanmu. Bangunlah, meskipun perlahan. Lakukan apa yang kamu bisa, meskipun itu tidak sempurna. Ada kebiasaan yang tidak terlihat oleh siapapun, namun itu mengubah segalanya. Tuliskan pikiranmu, tarik napas dulu sebelum menjawab. Jangan pergi tidur yang belum dirapikan. Menepati janji kecil adalah gerakan minimal yang berkelanjutan untuk keseimbangan emosional saat hidup menjadi terlalu berat. Aku memanggilnya kebiasaan diam karena mereka tidak membuat kebisingan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang membangunmu kembali tanpa kamu sadari. Dan hal yang anehnya adalah semakin kacau dunia berubah, semakin kamu membutuhkannya rutinitas, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tempat perlindungan. Ketika di luar itu runtuh, apa yang ada di dalamnya harus tetap ada. Disiplin tidak membuatmu kurang manusiawi, itu membuatmu lebih sadar. Ini adalah cara untuk mengatakan, aku tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi aku bisa mengendalikan diriku. Filsafat Stoa merangkumnya dalam satu ide yang kuat. Konsistensi adalah bentuk iman. Keyakinan pada diri sendiri, pada tujuanmu, di mana bahkan hari-hari tergelap pun memiliki makna, jika kamu terus berjalan. Karena konsistensi tidak didasarkan pada kesuksesan segera, tetapi pada keyakinan bahwa setiap langkah kecil berarti. Dan ya, itu bisa terasa seolah kamu tidak membuat kemajuan, bahwa usahamu sia-sia, dan semuanya tidak ada artinya. Namun disiplin tidak mencari hasil, itu mencari stabilitas. Ini seperti membangun tembok bata demi bata. Kamu tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi suatu hari kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu ambil saat kamu berpikir bahwa kamu tidak dapat menahannya lagi. Rutinitas, ketika kamu pilih dengan bijak, tidak membatasi kamu. Itu membebaskanmu. Ini memberimu struktur, memberimu kedamaian, dan memberikan kesan bahwa meskipun kamu tidak mengendalikan dunia, kamu mengendalikan ritmemu sendiri. Itu membuatmu menjadi seseorang yang kokoh di tengah kebisingan, dan itu di saat ini hampir merupakan negara adikuasa. Jadi ketika kamu merasakan bahwa kamu tidak tahan lagi, jangan mencari motivasi. Temukan rutinitasmu, lakukan apa yang kamu tahu baik untukmu, bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Ulangi meskipun itu menyakitkan, karena disiplin bukan kekakuan, tetapi kepedulian. Ini adalah komitmen diam-diam pada dirimu sendiri, yang mengingatkanmu bahwa kamu bisa bersikap tegas tanpa menjadi tangguh, konsisten tanpa menjadi tidak fleksibel. Akhirnya, hari-hari yang sulit tidak akan hilang, tetapi Anda belajar untuk melewatinya dengan ketenangan baru, dan Anda menemukan bahwa disiplin bukanlah beban, tetapi cara yang lebih baik untuk membantu Anda tetap bertahan. Carl Jung berkata, disiplin tidak membatasi Anda, itu melindungi. Ini adalah tempat perlindungan di mana jiwa belajar untuk melawan tanpa kehilangan ketenangan. Dan saat Anda berlatih disiplin, Anda belajar sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan tidak selalu datang dari hal yang besar, tetapi dari gerakan kecil yang menopang hari-hari Anda. Kadang-kadang tampaknya hidup berlalu begitu saja. Tidak ada tragedi besar atau drama film, hanya kelelahan yang diam yang menetap di siang hari dan mencuri semangat Anda. Anda bangun, Anda melakukan yang harus Anda lakukan, dan Anda masih merasakan bahwa tidak ada yang berubah.
Apakah Anda menginginkan sesuatu yang besar terjadi? Sesuatu yang akan membawa Anda keluar dari kelesuan dan mengembalikan keinginan Anda? Namun disinilah kenyataannya terjadi. Ini tidak selalu tentang melakukan hal-hal hebat. Terkadang, perlawanan hanya sekadar memberi satu langkah lagi. Bukan lompatan, bukan perlombaan. Langkah kecil namun tegas. Mereka menjual ide bahwa hidup adalah tentang momen-momen epik, keputusan radikal, wahyu, sebuah giliran yang tak terduga. Dan ya, terkadang itu terjadi. Tetapi sebagian besar waktu, keselamatan bukanlah suatu mukjizat, melainkan suatu rutinitas. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Bagi mereka, kebesaran tidak terletak pada pidato muluk-muluk, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Marcus Aurelius tidak menulis refleksinya untuk dikagumi, tetapi untuk diingat setiap hari bahwa hal yang penting adalah kesederhanaan. Bernapas, bersyukur, bertindak dengan ketenangan. Masalahnya adalah kita hidup menunggu hal yang luar biasa, dan sementara itu, kita sering mengabaikan hal-hal kecil. Kita ingin merasa baik, tetapi kita melewatkannya dengan mengabaikan gerakan-gerakan minimal yang menopang jiwa. Mandi yang menenangkan, jalan-jalan tanpa headphone, percakapan tulus, kopi tanpa buru-buru. Hal-hal yang tampak tidak penting, tetapi itulah yang membantu Anda kembali kepada diri sendiri ketika dunia terlalu sering mengganggu. Karena kekuatan tidak selalu terlihat, bahkan tidak harapan terasa dalam ledakan kebahagiaan. Terkadang, kekuatan adalah tidak menyerah hari ini. Ini adalah tentang bangkit sekali lagi, meskipun kemarin Anda berkata, "Saya tidak tahan lagi." Ini adalah tentang merapikan tempat tidur meskipun Anda tidak menyukainya. Ini adalah tentang tersenyum kepada seseorang, meskipun Anda juga lelah. Ini adalah tentang menulis, meskipun hasilnya tidak sempurna. Funsi adalah tindakan-tindakan kecil yang, jika ditambahkan bersama-sama, memastikan Anda tidak tersesat. Stoicisme, pada intinya, adalah tentang hidup secara sadar dalam hal-hal kecil. Ini bukan teori yang mengada-ada atau sebuah filosofi marmer. Ini adalah praktik sehari-hari. Ini adalah keputusan bahwa meskipun Anda tidak mengendalikan apa yang terjadi di luar, Anda dapat mengendalikan sikap Anda. Anda tidak dapat menghindari kekacauan, tetapi Anda bisa memilih bagaimana untuk melewatinya. Karena ketenangan bukanlah sebuah hadiah, tetapi sebuah pelatihan. Dan ketika Anda melihatnya seperti itu, segalanya berubah. Anda mulai memahami bahwa harapan tidak datang sebagai cahaya yang tiba-tiba, tetapi sebagai api yang tetap menyala berkat detailnya. Setiap gerakan, betapapun kecilnya, memiliki kekuatan untuk membangun kembali diri Anda. Ada sebuah cerita yang menjelaskannya dengan baik. Seorang pria sedang berjalan di sepanjang pantai, dan setiap kali ombak membawa bintang laut dari laut ke pasir, dia mengembalikannya ke air. Seseorang memperhatikannya dan berkata, "Apa gunanya? Tidak bisakah Anda menyelamatkan semuanya?" Pria itu tersenyum dan menjawab, "Tidak, tapi untuk yang ini, ya." Dan dia melemparkan satu lagi ke laut. Itu saja. Itulah hakikat nilai dari hal-hal kecil. Anda tidak bisa mengubah segalanya, tetapi ya, Anda bisa membuat sesuatu berubah. Ketika hari-hari terlalu berat, jangan mencari solusi yang besar. Kembali ke dasar. Bernapas, berjalanlah, lakukan sesuatu yang kecil, tetapi lakukanlah. Gerakan-gerakan itu adalah yang secara bertahap memulihkan harapan. Karena yang mengangkat Anda bukanlah ide bagus, tetapi tindakan sederhana, diulang secara konsisten. Dan tentu saja, Anda mungkin tidak melihat hasilnya segera. Tidak ada yang bertepuk tangan saat Anda mencuci muka untuk memulai hari. Tidak ada yang akan memberi Anda hadiah karena tetap tenang ketika Anda bisa berteriak, tetapi Anda tahu. Disitulah letak kekuatan Anda yang sebenarnya. Untuk melanjutkan, meskipun perlahan, tanpa menyerah, meskipun kebisingan di luar membuat Anda ingin menyerah. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kehidupan dibangun selangkah demi selangkah, langkah demi langkah, pikiran demi pikiran. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketekunan, maka perlawanan tidak ada gunanya. Tidak menanggung semuanya, tetapi melangkah maju dengan tenang, tanpa kehilangan esensinya. Kebesaran jauh dari apa yang mereka jual kepada kita. Itu tidak ada di prestasi, tetapi dalam hal-hal kecil, kemenangan tak terlihat yang tidak dilihat oleh siapapun, tetapi Anda merasakannya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki kehidupan epik. Itu tidak perlu. Hidup yang luar biasa, jika Anda memikirkannya, terbuat dari benda-benda biasa.
Dalam setiap tindakan sederhana yang Anda ulangi dengan keyakinan, dalam setiap langkah yang Anda ambil, bahkan jika tidak ada yang melihat, di setiap upaya yang tampaknya tidak penting, tetapi itu membuat Anda tetap hidup. Nilai dari hal-hal kecil mengajarkan Anda bahwa Anda tidak membutuhkan lebih dari apa yang sudah Anda miliki untuk maju, karena hidup tidak selalu tentang menaklukkan gunung, tetapi untuk membuat Anda tetap berdiri ketika angin bertiup kencang. Rekam diri Anda sendiri. Apa yang akan saya katakan kepada Anda, teman saya? Terkadang yang menyelamatkan Anda bukanlah perubahan besar, tetapi sebuah gerakan kecil yang dilakukan dengan tenang dan penuh keyakinan. Namun bahkan di hari-hari ketika musik kecil tidak ada, pelajaran yang paling sulit dan paling berat akan datang untuk mengungkapkan, memahami kebenaran rasa sakit. Rasa sakit tidak memberitahu, datang tanpa pemberitahuan, tanpa membuat janji sebelumnya, dan terkadang tanpa alasan yang tampak. Itu mengguncang Anda, itu menghancurkan rutinitas Anda dan memaksa Anda untuk melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Dan meskipun reaksi pertama Anda mungkin melarikan diri, menyangkalnya, atau membiusnya dengan gangguan, ada kebenaran yang tidak mengenakan bahwa Anda harus menerimanya. Penderitaan tidak datang untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mengungkapkan diri Anda. Saya tahu, kedengarannya puitis dan kejam pada saat yang sama, tetapi begitulah adanya. Terkadang hanya ketika sesuatu benar-benar menyakitkan, Anda bangun. Kita hidup di budaya yang membenci rasa sakit. Semuanya harus cepat, tanpa rasa sakit, dan membahagiakan. Ya, jika ada sesuatu yang menyakitkan, hal itu akan ditutupi, dihindari, atau digantikan dengan sesuatu yang mendatangkan kesenangan segera. Tetapi kehidupan yang cukup bijaksana dari semua resep itu untuk kesejahteraan instan. Tidak seperti itu cara kerjanya. Rasa sakit tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang itu adalah pertumbuhan. Dan kaum Stoa memahaminya lebih baik dari siapapun. Bagi mereka, rasa sakit adalah bagian yang tak terelakkan dari keberadaan. Seorang guru yang canggung tetapi diperlukan. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, mengatakan bahwa apa yang menghalangi tindakan justru mendorongnya. Dengan kata lain, bahwa pukulan hidup tidaklah hambatan, tetapi bahan bangunan. Masalahnya adalah kita diajarkan untuk mengukur kehidupan dalam hal apa yang sakit atau tidak sakit. Jika ada sesuatu yang menyakitkan, Anda menganggapnya buruk. Jika itu memberikan sesuatu kesenangan, Anda menganggapnya baik. Namun kenyataannya lebih kompleks. Rasa sakit, ketika dipahami, bisa menjadi kompas. Itu menunjukkan apa yang perlu Anda sembuhkan, apa yang harus Anda lepaskan, apa yang dimintanya dari Anda. Jika Anda menolaknya, yaitu menjadi musuh. Jika Anda menerimanya, yaitu menjadi panduan. Bayangkan Anda sedang berjalan bertelanjang kaki dan menginjak batu. Rasa sakitnya tidak tampak mengganggu Anda, tetapi itu mengingatkan Anda. Dia bilang kepada Anda, "Hei, ada sesuatu di sini yang tidak benar." Begitulah cara kerjanya juga dengan rasa sakit emosional. Ini bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk menunjukkan, kau tidak mau melihat, kan? Filsafat Stoa mengusulkan penerimaan rasa sakit, bukan sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pemahaman. Ini bukan tentang mengatakan bahwa menderita tidaklah indah, tetapi belajar untuk tidak tenggelam ke dalam hal yang tak terelakkan. Kaum Stoa tidak menyangkal penderitaan, tetapi juga tidak memberinya kekuasaan absolut. Mereka menatapnya dan menggunakannya untuk memperkuat diri. Mereka mengerti bahwa rasa sakit tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda sadar. Ketika Anda menerima rasa sakit, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda pergi dari melawan kenyataan dan mulai bergerak bersamanya. Anda tidak lagi menggunakan energi untuk bertanya pada diri sendiri, "Kenapa saya?" untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan. Dan perubahan kecil dalam fokus itu mengubah segalanya. Rasa sakit tidak lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi pelajaran. Jangan biarkan ia menghancurkan, biarkan ia mengungkapkan. Bayangkan baja, ia ditempa dengan api. Benih harus dipecah agar bisa memberi kehidupan. Otot membutuhkan robekan agar dapat tumbuh. Dalam pikiran, Anda perlu menghadapi ketidaknyamanan untuk berevolusi. Seluruh alam mengalami siklus perpecahan dan pembaruan. Anda tidak terkecuali, tetapi tentu saja, menerima rasa sakit tidak berarti berdiam diri di dalamnya. Ini bukan tentang memuliakan penderitaan, tetapi menjalani dengan kesadaran. Ada perbedaan besar antara menanggung rasa sakit
dan membiarkannya terjadi untuk mengajar. Jika Anda menyeretnya, itu akan membuat Anda layu. Jika Anda mengamatinya, itu membentuk Anda. Oleh karena itu, daripada melarikan diri, lain kali terasa menyakitkan, duduklah dengan rasa sakit itu. Tanyakan kepadanya apa yang ingin ditunjukkannya kepada Anda. Mungkin ia akan menceritakan kepada Anda sesuatu yang perlu Anda ubah, tentang seseorang yang harus Anda lepaskan, atau sebagian dari diri Anda yang meminta untuk didengar. Epictetus, seorang bijak Stoa lainnya, berkata bahwa kita tidak menderita karena hal-hal, tetapi karena pendapat kita tentang mereka. Dengan kata lain, apa yang paling menyakitkan tidak selalu yang paling menyakitkan. Apa yang terjadi adalah apa yang Anda ceritakan tentang apa yang sedang terjadi. Belajarlah untuk mengubah narasi itu. Itu adalah salah satu bentuk terbesar kebebasan. Anda tidak dapat memilih untuk tidak merasakan, tetapi Anda bisa memilih bagaimana menafsirkan apa yang Anda rasakan. Dan ya, itu menyakitkan. Tak seorang pun menyangkalnya. Namun di balik itu ada tujuan dari rasa sakit yang hanya menampakkan diri kepada mereka yang memiliki keberanian untuk melihatnya tanpa melarikan diri. Menerimanya tidak membuat Anda menjadi seseorang yang lemah, tetapi seseorang yang berani. Seseorang yang mengerti bahwa hidup bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang belajar darinya. Jadi ketika Anda merasa tidak tahan lagi, ingatlah ini. Rasa sakit bukanlah akhir dari jalan. Ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah keheningan di antara musim gugur dan kelahiran kembali. Dan jika Anda berhasil melewatinya tanpa menutup diri, Anda akan menemukan bahwa rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membangun kembali diri Anda dari tempat lain. Karena pada akhirnya, penderitaan itu seperti api, memang membakar, tetapi juga memurnikan. Seperti yang dikatakan Brian Tracy dengan tepat, rasa sakit tidak datang untuk menghukum Anda, tetapi untuk membangunkan versi yang lebih kuat dari diri Anda sendiri. Dan ketika Anda melewati rasa sakit itu dengan kesadaran, sebuah awal baru muncul. Karena setelah setiap kejatuhan, hidup selalu menawarkan Anda kesempatan untuk memulai kembali. Dua kata itu terdengar mudah sampai Anda harus melakukannya. Sungguh, jangan membohongi diri sendiri. Memulai dari awal itu menakutkan, menyakitkan, dan meninggalkan Anda dengan perasaan kehilangan waktu, energi, atau ilusi. Tetapi meskipun Anda tidak percaya, kekuatan untuk kembali memulai adalah salah satu kekuatan terbesar yang Anda miliki. Tidak ada kekalahan. Pada akhirnya, itu hanya pembelajaran yang tersamar. Masalahnya adalah tidak ada yang memberitahu Anda bahwa ketika Anda berada di titik terendah, Anda biasanya menatap potongan-potongan yang pernah membuat Anda bersemangat. Hidup dengan selera humornya yang halus, terkadang mendorong Anda untuk melepaskan apa yang Anda pikir aman untuk mengingatkan Anda bahwa tidak ada apapun. Dan di situ, apakah Anda mencoba memahami alasannya? Semuanya berantakan saat mencari penjelasan yang hanya ada pelajarannya. Kaum Stoa yang mengetahui banyak tentang kehilangan segalanya tanpa kehilangan diri mereka sendiri, memahaminya seperti itu. Kegagalan bukanlah akhir, itu adalah titik balik. Marcus Aurelius meringkasnya dengan sempurna ketika dia menulis bahwa apa yang menghalangi adalah jalan. Dengan kata lain, apa yang sekarang tampak bencana bisa jadi adalah apa yang Anda perlu untuk mengubah diri Anda sendiri. Kuncinya adalah bagaimana Anda menafsirkan apa yang terjadi pada Anda. Anda bisa terjebak dalam keluhan, atau Anda bisa menggunakan musim gugur sebagai impuls. Ini bukan kalimat yang bagus untuk menghibur Anda. Ini adalah kenyataan yang praktis. Setiap kali Anda memulai lagi, Anda tidak melakukannya dari awal, tetapi dari pengalaman, dari luka yang mengajarkan Anda pelajaran yang tidak ingin Anda ulangi, dari kebijaksanaan yang hanya dapat dicapai dengan menempatkan kaki. Pikirkanlah tentang itu. Berapa kali sesuatu yang tampak seperti akhir ternyata adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Sebuah hubungan yang menghancurkan dan memaksa Anda untuk mengenal diri sendiri. Pekerjaan yang Anda hilangkan yang mendorong Anda untuk menciptakan sesuatu yang milik Anda sendiri. Sebuah kesalahan yang membuat Anda lebih bijaksana. Setiap musim gugur berisi benih pertumbuhan, tetapi hanya akan berkecambah jika Anda memutuskan untuk bangun. Filsafat Stoa mengajarkan hal itu dengan tepat. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana bereaksi. Itulah ketahanan yang sebenarnya, bukan berpura-pura tidak sakit,
tetapi memanfaatkan rasa sakit sebagai seorang guru. Stoicisme bukan tentang menanggung segala sesuatu tanpa merasakan, melainkan memahami bahwa tidak ada yang mengalahkan Anda saat Anda tetap bersedia belajar. Dan ya, untuk kembali memulai itu membingungkan, membosankan, dan menakutkan, tetapi juga memberi kebebasan. Ini adalah pengingat bahwa Anda selalu bisa menulis ulang cerita Anda, bahkan jika Anda harus melakukannya di atas abu. Memulai lagi tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi membangun sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda pelajari. Pikirkan tentang kebakaran hutan. Sekilas tampak seperti kehancuran belaka. Namun ketika api padam, bumi beregenerasi dengan kekuatan yang lebih besar. Sama saja itu terjadi pada Anda. Ketika sesuatu terbakar di dalam diri Anda tidak kehilangan segalanya. Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih kuat, lebih autentik. Salah satu strategi yang dapat membantu Anda adalah mengubah cara Anda berbicara dengan diri sendiri. Alih-alih mengatakan, "Saya gagal," katakan, "Saya belajar sesuatu yang perlu saya pelajari." Daripada mengatakan, "Saya membuang-buang waktu," pikirkan, "Saya berinvestasi dalam pengalaman." Kata-kata membentuk realitas Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Ini bukan tentang positivisme kosong, tetapi melihat kehidupan dengan kedewasaan seseorang yang mengerti bahwa tidak semua hal buruk terjadi untuk menghancurkan Anda. Ini juga membantu untuk berlatih bersyukur, bahkan untuk hal yang menyakitkan. Suara aneh, tetapi berhasil. Ketika Anda bersyukur, pikiran Anda mengalihkan fokusnya. Anda berhenti bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini terjadi pada saya?" dan mulai melihat tujuannya. Dan itu membuka jalur yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai dinding. Jangan memaksakan diri untuk kembali ke awal dengan energi yang sama yang Anda miliki pertama kali. Anda tidak sama. Anda telah berubah, dan itu tidak apa-apa. Ini bukan tentang membangun kembali apa yang pernah ada, tetapi menciptakan kembali diri Anda tanpa kehilangan hakikat Anda. Untuk pertama kalinya Anda bertindak dengan antusias. Kali ini Anda akan melakukannya dengan kesadaran. Pertama kali Anda menginginkannya untuk membuktikan sesuatu. Sekarang Anda hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Itulah perbedaannya antara awal yang impulsif dan awal yang bijaksana. Hidup bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang mengubah setiap kejatuhan menjadi langkah maju. Dan meskipun menyakitkan, setiap kali Anda mengangkatnya, Anda melakukannya dengan lebih jelas, dengan lebih rendah hati, dan lebih kuat. Karena mereka yang telah mencapai titik terendah tidak lagi takut untuk mencoba lagi. Jadi ketika Anda merasa tidak bisa melanjutkan lagi, ingatlah bahwa memulai kembali bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Seseorang yang, meskipun lelah, memutuskan untuk melanjutkan pembangunan, karena kegagalan tidak mendefinisikan Anda. Apa yang mendefinisikan Anda adalah apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Dan mungkin ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan memahami bahwa Anda tidak kalah. Tidak ada yang hilang. Anda baru saja menemukan diri Anda sendiri. Seperti yang dikatakan seseorang, tidak ada awal yang terlambat. Hanya ada peluang baru untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan ketika Anda telah menolak, menerima, merasakan, dan baru kemudian bangkit kembali, Anda menemukan pelajaran terakhir dari jalan stoik. Kedamaian batin sebagai tujuan. Kedamaian batin. Kedengarannya bagus, bukan? Semua orang mencarinya seolah-olah itu adalah suatu tempat yang Anda datangi setelah banyak usaha. Sebuah spesies dari surga mental di mana semuanya cocok satu sama lain dan tidak ada yang sakit. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Kedamaian batin tidak ditemukan, tetapi dibangun. Itu tidak ada di musik tersembunyi di tempat peristirahatan spiritual, atau dalam buku pengembangan diri, bahkan tidak di pantai dengan suara gelombang. Itu ada di dalam diri Anda, tetapi tidak gratis. Itu perlu dikerjakan setiap hari, hari demi hari, bahkan ketika semuanya terbakar di sekeliling Anda. Kita telah diajarkan bahwa ketenangan datang ketika segalanya berjalan dengan baik, ketika Anda memiliki uang, ketika Anda memiliki pasangan, ketika Anda berharap berhasil, ketika itu akhirnya terjadi. Tetapi jika Anda memikirkannya, selalu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Selalu ada kekhawatiran baru, tujuan baru, ketakutan baru.
Hidup menunggu saat yang tepat untuk merasa damai adalah seperti mencoba menunggu sampai tidak ada angin untuk belajar berlayar. Filsafat Stoa telah memahami hal ini sejak lama. Perdamaian tidak bergantung pada hasil. Itu tergantung pada sikap Anda terhadap kehidupan. Kaum Stoa tidak percaya pada takdir tanpa rasa sakit, tetapi pada pikiran yang mampu tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan. Seneca mengatakan bahwa hidup bukanlah apa yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang hal-hal. Dengan kata lain, apa yang terjadi bukanlah apa yang mencuri kedamaian Anda, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk menafsirkannya. Dan meskipun Anda tidak bisa mengendalikan dunia, Anda bisa melatih pikiran Anda untuk tidak bereaksi terhadap segalanya. Kedamaian batin adalah hasil dari memahami keseimbangan antara tiga hal: penerimaan, aksi, dan keyakinan. Pertama, aksi. Karena ketenangan bukanlah kepasifan. Ini bukan tentang tinggal menatap langit-langit sambil menunggu segalanya berubah. Mengambil tindakan memberi Anda arahan, tujuan dan makna. Tetapi Anda tidak bisa membingungkan tindakan dengan kontrol obsesif. Tidak semuanya tergantung pada Anda. Dan disitulah pilar kedua, penerimaan. Menerima tidak berarti berserah. Itu berarti melepaskan perang melawan hal yang tak terelakkan. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang hidup lemparkan kepada Anda, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana menanggapinya. Ini seperti sedang hujan, dan Anda bersikeras berteriak ke langit agar menghentikannya. Itu sia-sia. Lebih baik bawa payung atau menari di tengah hujan jika Anda berani. Ini adalah inti dari penerimaan yang tabah. Berhenti membuang-buang energi pada apa yang tidak dapat Anda ubah, dan gunakan energi itu untuk apapun yang dapat Anda lakukan. Itu ada di tangan Anda. Dan kemudian datanglah iman, belum tentu keyakinan agama, tetapi keyakinan bahwa di dalam diri Anda, bahkan jika Anda tidak mengerti artinya sekarang, akan ada. Keyakinan itulah yang membuat Anda tetap tenang ketika logika saja tidak cukup. Itu adalah desahan yang membuat Anda berkata, "Saya tidak memahaminya, tetapi saya tahu itu akan terjadi. Karena itu selalu terjadi, semuanya berlalu, bahkan apa yang Anda pikir tidak bisa Anda tanggung." Ketika Anda menggabungkan tindakan, penerimaan, dan keyakinan, sesuatu yang aneh terjadi. Hidup berhenti terasa seperti pertempuran, dan mulai terasa seperti sebuah perjalanan. Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu memiliki segalanya terkendali untuk merasa tenang. Kedamaian tidak datang ketika orang hilang masalah, tetapi ketika masalah itu tidak lagi menghancurkan Anda di dalam. Dan untuk menutup lingkaran, ada sesuatu yang banyak orang lupa, yaitu rasa syukur. Ya, meskipun itu sangat menyakitkan. Karena jika Anda hanya menghargai apa yang mudah, rasa syukur Anda akan dangkal. Kedamaian sejati tercapai ketika Anda bisa melihat kembali dan mengucapkan terima kasih untuk segalanya, bahkan untuk apa yang tidak berjalan sesuai harapan Anda. Bukan karena Anda menyukainya, tetapi karena itu mengubah Anda. Keseimbangan kedamaian batin tidak dapat diraih dengan melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dengan memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, mendorong Anda untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Para filsuf Stoa menyebutnya amor fati, cinta pada takdir. Terima seluruh hidup Anda tanpa mengecualikan bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Tidak ada ketenangan yang lebih besar dari itu. Jadi berhentilah mencari perdamaian seolah-olah itu adalah piala yang akan diberikan seseorang kepada Anda ketika Anda membuktikan diri cukup keras. Mulailah membangunnya dalam detailnya, dalam cara Anda berbicara kepada diri sendiri, serta bagaimana Anda bereaksi ketika sesuatu terjadi yang berputar, dan dalam cara Anda memilih untuk tidak memberinya makan yang mencuri energi Anda. Kedamaian tidak datang dari pukulan yang sedang terjadi. Terkadang di tengah kebisingan, terkadang hanya setelah kekacauan. Dan akan tiba saatnya bahwa Anda akan menyadari bahwa perdamaian bukanlah tujuan yang dicapai, tetapi sebuah cara berjalan, sebuah keadaan yang Anda pilih, sebuah disiplin dari jiwa. Dan ketika Anda mempelajarinya, Anda tidak lagi perlu segalanya menjadi sempurna untuk merasa baik, karena ketenangan pada akhirnya tidak ditemukan. Itu dibudidayakan, disiram dengan kesabaran. Ia tumbuh lebih kuat dengan iman dan bertahan dalam batasan. Dan jika Anda berhasil melakukannya, tidak ada satupun dan seorang pun yang dapat mengambilnya dari Anda. Seperti yang ayah saya katakan, kedamaian batin bukanlah sesuatu yang dicari di luar,
tetapi dibudidayakan di dalam, seperti seseorang yang belajar bernapas di tengah api. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, tulis di komentar. Kekuatan sesungguhnya terletak pada tetap tenang ketika semuanya terbakar. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan beri komentar agar YouTube mengenalinya bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Hal ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan Anda memeriksa video terbaru yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di lain waktu.